Kemudian yang tahap ketiga ini adalah restruk terhadap satker seluruh kementerian lembaga dengan deadline penyelesaian di tanggal 31 Maret 2021 ini. Halo kawan 102, Bapak Ibu stakeholders dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini bersama saya Indah Wulansari di Airpods Podcast KPPN Pangkalan Bun. Di episode perdana ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Beliau adalah Kepala Seksi Bank KPPN Pangkalan Bun, Ibu Sri Hidayah Iman. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Indah. Selamat pagi Bapak Ibu Satker Kementerian Lembaga. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat sejahtera. Oke, Ibu biar lebih akrab nih, kita panggilnya Bu siapa nih? Bu Yayah aja Mbak Oh, Indah. Bu Yayah Iya. ya, oke. Bu Yayah ini kan sebagai Kepala Seksi Bank di KPPN Pangkalan Bun. Kalau boleh tahu kesibukan apa sih Bu yang Ibu jalani di akhir-akhir ini? Apa ya Mbak Indah? Kalau akhir-akhir ini sih Bu Yayah sedang sibuk menjaga kesehatan. Karena kan kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini begitu menguras energi kita, baik secara fisik maupun mental spiritual. Jadi Bu Yayah sekarang ini sedang sibuk jaga pola makan, kan makanan yang bergizi, minum multivitamin, banyakin buah, banyakin sayur, minum air putih yang banyak, terus cukup istirahat, work-life balance, kemudian cukup olahraga, dan tidak lupa mengamalkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, luar biasa. Benar banget sih Bu, 3M itu ya kalau boleh dibilang sekarang seperti sudah jadi moto hidup kita gitu ya Bu ya, di era new normal life gitu. Bahkan kalau saya nggak salah baca nih Bu, katanya nggak cukup dengan 3M Bu, ada 4M, 5M, bahkan sampai dengan 6M katanya. Jadi kita harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang paling penting yang sudah Ibu bilang tadi, kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi gitu ya Bu ya. Dan saya juga pernah baca Bu, vaksinasi kan ini sudah dimulai. Nah, jadi ya harapan kita bersama gitu ya Bu ya, semoga nanti setelah adanya vaksinasi ini kehidupan kita jadi lebih baik lagi gitu, bersahabat dengan COVID-19 gitu katanya. Oke, Bu Yayah, kalau di Seksi Bank sendiri, topik apa sih Bu yang lagi update di Seksi Bank, atau hot issue apa sih yang ada di Seksi Bank itu? Oh iya, kalau di Seksi Bank sendiri Mbak Indah, sebetulnya ada banyak topik yang bisa kita bicarakan gitu ya. Tetapi saat ini yang sedang hangat-hangatnya ini mengenai restrukturisasi rekening pengeluaran. Karena deadline penyelesaiannya ada di tanggal 31 Maret, jadi sekitar 30 hari lagi. Ini udah awal bulan Maret ya Bu ya? 1 Maret. Oke, jadi tentang restrukturisasi rekening pengeluaran. Ya. Apa itu Bu? Namanya aja susah banget dibilangnya gitu, restrukturisasi rekening pengeluaran. Jadi restrukturisasi rekening pengeluaran yang dimaksud sebetulnya adalah pengelolaan rekening pengeluaran yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel, sehingga dari pengelolaan itu bisa mendatangkan remunerasi, dan tentu saja semuanya itu dilakukan secara digital. Seperti telah kita ketahui Mbak Indah bahwa sebelum restruk ini ya, setiap satker vertikal itu mempunyai minimal 1-2 rekening pengeluaran yang berbentuk giro. Misalnya kantor kejaksaan Kober itu mempunyai 1 rekening pengeluaran berbentuk giro. Demikian juga kantor kejaksaan di Lamandau, juga kantor kejaksaan di Sukamara itu masing-masing minimal memiliki 1 rekening pengeluaran berbentuk giro. Sehingga pada akhirnya terdapat begitu banyak rekening pengeluaran. Nah, setelah restrukturisasi nanti, rekening yang berbentuk
berbentuk giro ini hanya ada di rekening induk, yaitu di rekening eselon 1 kementerian lembaga masing-masing. Rekening induk ini nanti mengkonsolidasikan rekening-rekening satker vertikal yang ada di bawahnya. Nah, rekening satker vertikal ini berbentuk virtual account. Jadi, kalau Bapak Ibu bingung membayangkan seperti apa sih virtual account ini, sebetulnya mudahnya virtual account ini seperti rekening anak atau sub rekening, tetapi berupa nomor identifikasi dan berbentuk virtual ya. Tetapi walaupun dia itu virtual, dia juga mempunyai kelengkapan Mbak Indah. Kelengkapan virtual account ini ada 3, yaitu yang pertama dashboard. Dashboard ini gunanya untuk mengawasi transaksi, kemudian juga mengawasi saldo secara real time on time. Kemudian yang kedua ada CMS atau Cash Management System untuk mengelola rekening. Jadi dengan CMS ini kita bisa melakukan pendebitan rekening, pengkreditan, penyihilan saldo dan juga transfer antar rekening virtual. Selanjutnya perlengkapan yang ketiga adalah kartu debit. Dengan kartu debit, satker bisa melakukan transaksi. Jadi restrukturisasi rekening pengeluaran itu intinya perubahan gitu ya Bu ya? Perubahan cara pengelolaan dari cara lama ke cara baru gitu ya Bu ya. Nah, untuk perubahan ini sendiri apa sih Bu yang melatar belakangi adanya perubahan pengelolaan rekening pengeluaran itu sendiri Bu? Iya. Yang melatar belakangi restrukturisasi rekening pengeluaran ini Mbak Indah, ini karena adanya kondisi-kondisi yang tidak ideal dalam pengelolaan rekening pemerintah selama ini. Mbak Indah kan tahu ya, sebelum terbitnya PMK 183 tahun 2019, Ditjen Perbendaraan dalam ini selaku kuasa bendara umum negara, dalam hal ini adalah Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau Direktorat PKN, ini harus memanage sekitar 24.108 buah rekening pengeluaran. Banyak banget. Banyak banget. Dan semuanya berbentuk rekening giro. Karena jumlah rekening yang begitu besar Mbak Indah, ini akibatnya data rekening dan juga saldo dana ini tersebar begitu luas. Pada praktiknya, ini menimbulkan kesulitan bagi Direktorat PKN untuk melakukan pengawasan dan pengendalian saldo rekening pengeluaran. Kemudian selain itu Mbak Indah, untuk memperoleh data atau informasi mengenai rekening itu tidak bisa real time dan on time. Ini sulit sekali dilakukan. Selain hal itu Mbak Indah, kondisi lain yang menjadi trigger yang latar belakangi terjadinya restrukturisasi ini adalah pada sekitar bulan Maret tahun 2019 ini ditemukan pengendapan dana UVTUP ada sekitar 5,8 triliun. Luar biasa. Luar biasa sekali. 5,8 triliun ini duit Mbak Indah, bukan daun ya. Semua itu ya Bu ya. Sebenarnya jika pengelolaan rekening pengeluaran kita itu sudah bagus Mbak Indah, tentu saja atas dana yang mengendap ini diharapkan bisa mendatangkan remunerasi jika diinvestasikan misalnya di deposito on call. Tetapi pada kenyataannya di sistem lama untuk mendatangkan remunerasi ini sulit sekali karena untuk melakukan estimasi berapa dana yang harus ditempatkan di rekening penempatan kementerian lembaga, juga berapa dana yang bisa diinvestasikan, sulit sekali estimasinya dilakukan. Selain kedua kondisi itu Mbak Indah, ada juga kondisi di mana pemerintah ini harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2019 ini bank perbankan sudah melakukan digitalisasi sistem. Jadi perbankan
bahkan sudah menggunakan dashboard untuk memonitor saldo, kemudian memonitor transaksi secara online dan real time. Kemudian juga menggunakan CMS, Cash Management System, untuk mengelola rekening, juga menggunakan kartu debit dan kredit. Sementara di sektor pemerintahan, kita masih menggunakan cek, kemudian giro billing, dan juga pelaporan saldo pun masih dengan cara mengirimkan dokumen berupa fisik. Masih manual gitu ya Bu ya istilahnya. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang harus diperbaiki dalam hal ini ya. Adapun tujuan akhir dari restrukturisasi ini diharapkan kita bisa mencapai satu pengelolaan terhadap rekening pengeluaran yang jauh lebih efisien, efektif, akuntabel, di mana di situ jumlah rekening yang dikelola ini akan lebih rendah. Ada sekitar mungkin kurang dari 2.000 rekening pengeluaran. Dari 24.000 tadi. 24.000 berkurang menjadi sekitar 2.000 rekening pengeluaran. Dengan begitu akan Direktorat PKN ini akan memiliki lebih banyak kemudahan untuk melakukan pengawasan, juga pengendalian terhadap saldo dana yang ada di rekening pengeluaran. Selain itu, dengan menggunakan dashboard, kita juga bisa memantau dan mengawasi mengenai saldo, naik turunnya berapa, kemudian transaksi seperti apa secara real time, on time, Mbak. Sehingga ini bisa menjadi dasar bagi Direktorat PKN untuk melakukan estimasi seperti tadi yang Bu Yaya katakan, berapa dana sih dana dari kas negara yang bisa ditempatkan di rekening penempatan kementerian lembaga, berapa dana yang bisa diinvestasikan. Tentu saja semuanya ini dilakukan dengan teknologi terbaru, yaitu secara digital. Oke, berarti digitalisasi payment gitu ya Bu, yang lebih ke pengelolaan rekening secara lebih digital gitu ya. Nah, restrukturisasi rekening ini kan perubahan gitu ya, dari cara lama ke cara baru, dari manual ke digital gitu. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih Bu yang ada dalam proses restrukturisasi rekening pengeluaran ini? Sebelum sampai ke langkah-langkah, kalau boleh Bu Yaya cerita, kita itu dalam melakukan restrukturisasi nggak langsung gitu. Semuanya restructure, tetapi ada tahapannya. Jadi tahap pertama dilakukan piloting terhadap satker vertikal Ditjen Perbendaharaan dengan deadline penyelesaiannya sekitar akhir bulan Maret tahun 2019. Kemudian tahap yang kedua itu dilakukan terhadap satker Kementerian Keuangan dengan deadline penyelesaian di bulan Desember tahun 2020. Kemudian yang tahap ketiga ini adalah restruk terhadap satker seluruh kementerian lembaga dengan deadline penyelesaian di tanggal 31 Maret 2021 ini. Sedangkan mengenai proses atau langkah-langkah restrukturisasi ini ada 4 Mbak. Yang pertama adalah pembukaan rekening induk dan pembukaan rekening virtual account atau perubahan rekening virtual account. Yang kedua, migrasi saldo atau pemindah bukuan saldo atau juga disebut cut off. Kemudian yang ketiga adalah penata usahaan rekening baru pada aplikasi screen. Kemudian yang keempat, proses yang keempat, ini adalah pendaftaran pada daftar supplier KPPN. Kalau boleh Ibu Yaya jelaskan Mbak Indah, Boleh banget. mumpung sekalian kita di sini ya Mbak Indah ya. Proses pertama yaitu pembukaan rekening giro, rekening induk, dan virtual account ini didasarkan pada data yang diperoleh dari daftar referensi rekening pengeluaran dari Direktorat PKN. Dengan data ini, Eselon 1 mengajukan permohonan pembukaan rekening induk. Sedangkan untuk virtual account ini, KPA mengajukan permohonan pembukaan rekening virtual account atau perubahan virtual account ke Eselon 1-nya. Kemudian Eselon 1-nya ini mengajukan permohonan pembukaan rekening.
Jadi yang dimohon untuk dibuka ada dua, yaitu rekening induk dan rekening virtual. Permohonan ini diajukan ke KPPN Mitra Eselon 1. Itu di Jakarta. Ya. Selanjutnya, KPPN Mitra Eselon 1 melakukan validasi atas permohonan ini. Dan ketika disetujui, maka diterbitkanlah surat persetujuan pembukaan rekening yang kemudian dikirimkan ke Eselon 1 dan Direktorat PKN. Berdasarkan surat ini, kemudian Eselon 1 mengajukan permohonan pembukaan rekening ke Bank Umum Pusat dengan dilampiri surat persetujuan dari KPPN Mitra Eselon 1. Terus, Direktorat PKN mengirimkan surat persetujuan pembukaan rekening virtual ke Bank Umum Pusat. Selanjutnya menjadi tugas Bank Umum Pusat dengan berdasarkan surat ini untuk membuka rekening induk dan membuka rekening virtual account. Nah, laporan pembukaannya dikirimkan ke Eselon 1 juga ke Direktorat PKN. Adapun laporan pembukaan rekening virtual account ini dikirimkan ke 3 pihak, yaitu Eselon 1, Direktorat PKN, dan instansi vertikal, Satker vertikal, dengan dilengkapi 3 kelengkapan virtual account tadi, Mbak Ina, yaitu dashboard, user dashboard ya, kemudian CMS, dan satu lagi KTP. Kemudian kita sampai ke proses yang kedua. Mbak Ina saya nyatuk dulu ya. Banyak ternyata prosesnya. Proses yang kedua ini migrasi saldo atau cut-off. Nah, ketika Satker vertikal seluruhnya sudah menerima kelengkapan virtual account, Mbak, tadi, maka kemudian Eselon 1 mengajukan permohonan migrasi saldo atau cut-off ke Direktorat PKN. Direktorat PKN melakukan validasi surat permohonan, kemudian menerbitkan surat pemindahan saldo dan penutupan rekening yang dikirimkan ke Eselon 1 dan Bank Umum Pusat. Berdasarkan surat dari Direktorat PKN ini, Bank Umum Pusat melakukan pemindahan saldo dari rekening giro ke rekening virtual account. Kemudian setelah itu dia menerbitkan laporan pemindahan dan penutupan rekening giro yang lama. Laporan ini dikirimkan kembali ke Eselon 1 ke Direktorat PKN juga. Selanjutnya kita sampai ke tahap berapa, Mbak? Ketiga ya. Tahap ketiga ini adalah aplikasi penatausahaan pada aplikasi Sprint. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Satker vertikal sudah menerima kelengkapan virtual account berupa 3 tadi, dashboard, user dashboard, CMS, dan kartu dealer, serta sudah menerima surat cut-off baik dari Eselon 1 ataupun dari Direktorat PKN, maka yang harus dilakukan oleh Satker vertikal selanjutnya adalah melakukan pendaftaran rekening virtual account ke dalam aplikasi Sprint dengan melakukan perekaman data dan juga mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumennya itu yang diterima dari Eselon 1 tadi. Ada 8 buah macam dokumen Mbak yang diminta. Karena setelah Satker melakukan perekaman, itu akan divalidasi oleh KPPN. Jadi ada banyak ya. Setelah kita mendaftarkan rekening virtual account, jangan lupa Bapak Ibu harus melakukan penghapusan untuk data rekening yang lama. Yang giro ya Bu ya. Giro, jadi yang baru didaftarkan, yang lama dihapus. Kemudian step yang keempat atau langkah yang keempat adalah melakukan pendaftaran pada daftar supplier KPPN. Berarti itu tadi langkah-langkah perubahan atau langkah-langkah restrukturisasi rekening yang dimulai dari Eselon 1 mereka gitu Ibu ya, dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau lebih tepatnya Direktorat PKN gitu.
Nah, mungkin Ibu, teman-teman satker vertikal atau teman-teman satker di lingkup KPPN Pangkalan pun masih ada yang sedikit kebingungan gitu. Saya sudah terima surat ini, mungkin yang seperti disebutkan Ibu tadi, saya sudah terima surat cut off, saya sudah terima surat persetujuan gitu. Nah, untuk terkhusus untuk satker vertikal sendiri, satker Kementerian Negara vertikal di daerah gitu ya, mitra KPPN di daerah. Apa sih langkah yang seharusnya mereka lakukan gitu? Boleh Bu dijelaskan sekali lagi? Oh iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah menerima kelengkapan virtual account, yaitu ada 3 tadi Mbak Indah, berupa user dashboard, kemudian CMS dan kartu debit, serta Bapak Ibu sudah menerima surat pemberitahuan cut-off, baik itu dari eselon 1 atau dari Direktorat PKN, maka Bapak Ibu sekalian mempunyai 2 kewajiban yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, yaitu melakukan penatausahaan pada aplikasi Spring. Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan pendaftaran virtual account yang baru dengan melakukan perekaman dan mengupload dokumen dan juga menghapus rekening yang lama. Kewajiban yang kedua adalah Bapak Ibu diminta untuk mendaftarkan rekening virtual account ini ke daftar supplier KPPN Pangkalan Bun. Jadi untuk satker yang masih menggunakan aplikasi SaaS, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah mendaftarkan rekening virtual account bersamaan dengan pada saat Bapak Ibu mengajukan SPM dengan menggunakan rekening yang baru, atau bisa juga Bapak Ibu mengajukan SPM Dummy. Untuk satker yang sudah menggunakan aplikasi Sakti, Bapak Ibu tinggal menambahkan 1 site bank pada supplier address, kemudian mengirimkan ADK supplier tersebut ke KPPN agar KPPN bisa mendaftarkannya ke dalam daftar supplier KPPN. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menemukan kendala pada saat melaksanakan 2 kewajiban tersebut, saya persilahkan Bapak Ibu untuk menanyakan hal tersebut ke WA grup kita. Kalau tidak, Bapak Ibu boleh menelpon langsung kami ke KPPN. Kalau Bapak Ibu masih juga menemukan kesulitan, maka saya persilahkan Bapak Ibu untuk datang langsung ke KPPN. Tetapi tentu saja dengan memperhatikan kondisi saat ini bahwa kita sedang dalam keadaan pandemi COVID-19 dan juga Bapak Ibu harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Demikian Bapak Ibu, demikian Mbak Indah. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu ya, penjelasan yang luar biasa jelas gitu ya. Semoga satker kita, teman-teman Kementerian Negara atau lembaga di daerah bisa lebih paham lagi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses restrukturisasi rekening ini. Terima kasih Bu Yaya sudah berbincang-bincang dengan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bu ya. Jangan lupa belanja ya Bu ya. Iya, jangan lupa. Kuncinya itu katanya. Baik, demikianlah Bapak Ibu Satker Kementerian Negara atau Lembaga Kawan 102. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu luar biasa tentang proses restrukturisasi rekening ini. Jangan lupa Bapak Ibu dengan 2 kewajiban yang harus dilakukan tadi, yaitu menatausahakan rekening pada aplikasi Spring dan juga mendaftarkan supplier gitu ya, diingat-ingat kembali. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa.